Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-harinya. Kita berjumpa kembali pada mata pelajaran prakarya dengan materi kerajinan bahan lunak bersama saya Munshi Putin. Pada materi ini kita akan belajar 4 poin pembahasan yang tentunya 4 poin ini sekaligus sebagai target yang kalian harus pahami setelah mempelajari materi ini. 4 poin tersebut yaitu: pertama, definisi. Kalian diharapkan setelah mempelajari materi ini dapat mendefinisikan atau memahami pengertian daripada kerajinan bahan lunak. Kedua, kalian dapat memahami bagaimana prinsip daripada pembuatan kerajinan bahan lunak. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah kita akan membahas tentang jenis karya secara umum. Kemudian yang keempat, kita akan membahas mengenai jenis kerajinan bahan lunak yang tentunya setelah pembahasan ini kalian diharapkan mampu mengidentifikasi, membedakan jenis-jenis, serta dapat menyebutkan contoh kerajinan bahan lunak yang ada di sekitar kalian. Baik, kita langsung saja ke poin pembahasan yang pertama, yaitu definisi daripada kerajinan bahan lunak. Anak-anakku, marilah amati gambar yang ada di tayangan video ini. Pada gambar ini terdapat ada sebuah gerabah yang sangat indah. Gerabah ini dibuat dari tanah liat yang dicampur dengan air, kemudian dibentuk seperti tabung sehingga menjadi suatu benda yang indah dan dapat lebih bermanfaat dari sebelumnya. Gerabah ini merupakan salah satu contoh daripada kerajinan bahan lunak. Oleh sebab itu, maka kita dapat simpulkan dengan melihat gambar gerabah yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa apa itu kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah suatu keterampilan atau hasil karya yang dibuat dari bahan utama yang lunak, mudah dibentuk, sehingga menjadi suatu benda yang indah dan lebih bermanfaat dari sebelumnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu prinsip kerajinan bahan lunak. Dalam praktiknya, prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak dipengaruhi oleh wilayah di mana tempat dikerjakan atau dibuat kerajinan itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain: 1.
keterampilan tangan. Maksud dari keterampilan tangan adalah kerajinan yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan tangan tersebut masih tetap mengandalkan pembuatannya menggunakan tangan. Berbeda dengan industri. Kalau produk industri bertumpu pada kekuatan mesin. Nah, inilah yang membedakan antara produk kerajinan tangan dan produk industri. 2. Keterampilan teknik. Keterampilan teknik merupakan pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang tinggi yang dimiliki oleh tangan seseorang. Selanjutnya, yang ketiga, keterampilan kedaerahan atau tradisional. Di daerah kalian, pasti Anda pernah melihat kerajinan yang masih dipengaruhi oleh adat kedaerahan. Kerajinan tersebut terdiri dari biasanya benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan keterampilan kedaerahan atau tradisional. Selanjutnya, jenis karya. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. 1. Kelengkapan busana. Kerajinan yang dapat dimanfaatkan untuk melengkapi busana atau pakaian sehingga dapat mempercantik seseorang yang menggunakan busana tersebut. Contoh daripada kerajinan kelengkapan busana yaitu aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Kemudian yang kedua, kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, sebagai contoh kotak tisu yang dapat Anda lihat di gambar tayangan video ini yang berwarna coklat. Nah, itu merupakan contoh daripada kerajinan kelengkapan suatu benda, di mana kotak tisu tersebut dapat menambah atau melengkapi daripada kegunaan tisu itu sendiri. Kemudian contohnya yang kedua adalah bingkai yang melengkapi daripada foto poster yang ditempel pada tembok. Dengan adanya bingkai tersebut dapat menambah keindahan pada foto tersebut. Lalu yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, taman kecil, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Kemudian contoh selanjutnya juga misal gips yang ditempel pada langit-langit dapat menghiasi lantai atas rumah.
Kemudian yang keempat adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya yaitu lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat di Nusantara. Selanjutnya, jenis kerajinan bahan lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut. Pertama, bahan lunak alam. Kemudian yang kedua, bahan lunak buatan. Kedua jenis bahan lunak ini saya akan bahas satu persatu. Jenis bahan yang pertama adalah bahan lunak alam. Apa itu bahan lunak alam? Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk membuat karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Adapun contohnya antara lain yang pertama tanah liat. Kita ketahui bersama tanah liat merupakan bahan yang dapat diambil dari alam. Tanah liat bisa dibuat menjadi kerajinan seperti gerabah, genteng, patung, bata, dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua, kerajinan kulit. Kulit diambil dari hewan, kemudian disamak, diolah menjadi sebuah kerajinan yang kaya manfaat. Bisa dibuat menjadi tas, sepatu, wayang, dan lain sebagainya. Ketiga, adonan tepung. Tepung merupakan zat yang dileburkan dari beras, di mana beras padi tersebut merupakan tumbuhan yang tumbuh di alam sekitar kita. Jadi, tepung itu termasuk bahan lunak alam. Tepung dapat dibuat menjadi berbagai produk kerajinan dengan cara diadon. Jenis yang kedua, bahan lunak buatan. Apa itu bahan lunak buatan? Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Adapun contohnya antara lain, yang pertama adalah kerajinan gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Contohnya pembuatan patung, topeng, hiasan lantai atas bangunan, biasanya ditempel di langit-langit rumah penghias lampu lantai. Kemudian yang kedua, fiberglass adalah
Serat gelas berupa kaca air yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kondisi sudah siap pakai yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Oleh sebab itu, fiberglass biasa digunakan untuk sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Fiberglass juga digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Contoh kerajinan fiberglass antara lain gantungan kunci yang mempunyai lapisan bening di dalamnya biasanya terdapat hiasan bunga dan lain-lain sebagainya. Ketiga, kerajinan sabun. Sabun merupakan bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Sabun kita pergunakan sehari-hari sebagai bahan untuk membersihkan diri pada saat mandi. Permukaannya yang licin karena mengandung deterjen dan juga lunak sehingga mudah untuk dibentuk menjadi kerajinan. Kerajinan dari sabun sangat unik meskipun hanya dapat dipergunakan sebagai hiasan. Kerajinan dari sabun dapat menjadi sarana latihan mengukir sebelum mengukir pada bahan keras seperti batu dan kayu. Contohnya, ukiran bunga yang dapat dilihat pada tayangan video ini. Demikian pembahasan kita pada materi kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.